Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Trojan Boy, dan di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu teknologi yang pernah kita bahas 4 bulan yang lalu, yaitu visual scripting. Iya, 4 bulan yang lalu. Sorry aku jarang upload karena kesibukan di real life, dan ya ini aku baru sempat untuk upload lagi. Kemudian untuk video kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu subbahasan, yaitu tentang node dan variabel di dalam visual scripting. Kedepannya aku harap bisa upload lebih banyak video lagi dengan harapan bisa sharing lebih banyak ilmu dengan kalian. Jadi pastikan kalian tidak ketinggalan setiap notifikasi dari channel ini. Dan oke, kita akan langsung ke pembahasannya. Oke, pertama-tama aku bakal buat sebuah wahana sederhana untuk menerapkan visual scripting. Aku bakal buat bola untuk playernya, dan nggak lupa aku tambahin juga alasnya. Jangan lupa untuk tambahin collider 2D ke dalam masing-masing objek yang dibuat. Untuk objek yang bergerak, jangan lupa tambahin rigid body 2D supaya kita bisa mengontrol pergerakannya. Untuk menerapkan visual scripting ke dalam project kita perlu menambahkan komponen, yaitu script machine. Silahkan kalian klik pada objek, kemudian add komponen, dan pilih script machine. Setelah script machine ditambahkan, silahkan kalian klik new dan buat folder yang sekiranya akan mudah kalian akses nantinya. Beri nama sesuai dengan fungsi script dan klik save. Setelah itu kalian bisa mengklik edit grab untuk membuka grab visual scriptnya. Perlu diingat bahwa visual scripting sendiri menerapkan konsep grab, artinya kalian harus familiar dengan istilah node dan edges. Node ini adalah kotak-kotak yang tampil di sini, sementara edges adalah garis penghubung antara node-node itu sendiri. Sebagai contoh di sini aku bakal ngubungin node onStar dengan sebuah node acak apapun itu. Contohnya di sini aku bakal pakai rigid body 2D dan aku pilih yang ini. Kemudian setiap node itu sendiri dapat terhubung apabila input dan outputnya itu sama. Contohnya untuk rigid body 2D sini mempunyai tipe flow. Kemudian untuk onStartnya sendiri punya output flow yang sama dengan input dari rigid body 2D. Artinya kedua node ini sendiri dapat dihubungkan. Contoh lainnya di sini kita akan menggunakan vector 2 yang nanti akan mempunyai output vector 2D yang bisa terhubung dengan node rigid body. Seperti yang kita lihat di sini, outputnya adalah vektor 2 dan rigid body 2D punya input vektor 2 juga. Artinya kedua node ini juga bisa saling terhubung. Oke, lanjut. Di sini kita lihat ada beberapa menu, antara lain grab, object, scene, app, dan save yang ada di dalam bagian blackboard ya. Sebenarnya ini adalah sebuah pengatur variabel yang nanti bisa digunakan di dalam scriptnya. Contohnya untuk grab variable, ini adalah variabel yang hanya bisa digunakan di dalam grab yang mendefinisikan variabel itu sendiri. Contohnya di sini kita akan memasukkan sebuah nilai variabel bernama speed bertipe data float dengan angka atau dengan nilai 11,5. Kemudian untuk memanggil nilai dari variabel itu sendiri, kita bisa membuat sebuah node baru dan kita cari get variable yang grab ya teman-teman. Dimana nantinya variabel ini atau nilai dari variabelnya itu sudah bisa dipanggil di dalam node yang telah kita buat. Oke, sebagai contoh lain kita akan membuat sebuah variabel baru bernama jump count. Tipe datanya adalah integer. Kemudian nilainya kita biarkan 0 ya. Nah, otomatis variabel ini dapat kita panggil di sini. Oke, kemudian kalau misalkan kita lihat di sini ada objek variabel ya. Objek variabel itu adalah variabel yang nanti dapat diakses selama visual scriptingnya ini berada dalam satu game objek yang sama. Kemudian ada scene variable, tidak jauh berbeda. Variabel ini dapat diakses apabila scriptingnya ini berada pada satu scene yang sama. Kemudian ada app variable yang nantinya dapat diakses di scene yang berlainan. Dan terakhir ada save variable, di mana nantinya variabel ini tidak akan ke-reset sekalipun nanti kita sudah keluar dari aplikasi yang sudah kita buat nanti. Oke, untuk menerapkan hal yang udah kita pelajari tadi, di sini aku bakal ngebuat sebuah player movement ya, untuk nanti diterapkan di objek yang sudah kita pasangi visual scripting tadi. Karena hubungan dari logic ini adalah pergerakan, maka nanti kita akan tambahkan rigid body 2D di sini.
Kemudian pastinya kita butuh yang namanya input dari player, sehingga kita membutuhkan input getAxis di sini. Input getAxis ini sendiri sebenarnya metodenya itu dia bakal memberikan nilai antara -1 sampai 1 gitu. Jadi nilainya negatif 1,1, 2, seterusnya sampai 1. Tergantung tombol kiri dan kanan yang kita klik. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, di bagian input manager itu ada tombol vertikal dan horizontal. Nah, tombol inilah yang nanti akan kita pakai sebagai controller untuk menggerakkan bola yang sudah kita pasangi visual scripting tadi. Oke, kita masukkan namanya terlebih dahulu. Di sini horizontal. Kemudian mungkin kita akan butuh controller vertikal ya. Di sini kita bakal masukkan vertikal. Setelah itu kita sebenarnya bisa ngasih nilai secara langsung di dalam grabnya. Cuman di sini kita bakal pakai variabel ya. Di sini kita akan masukkan variabel speed bertipe data float. Kita buat aja values-nya 5. Kemudian nilai variabel tadi tinggal kita panggil, dan karena speed-nya ini nanti kita akan kali dengan nilai axis-nya ya, kita bakal tambahkan not kali, kemudian kita panggil variabel yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya. Di sini variabel speed. Oke, kita taruh sini dan kita akan rapikan sedikit node-nya. Dan kalau misalkan kita lihat, perkalian ini minta input float ya, sesuai dengan variabel yang sudah kita definisikan tadi. Kemudian di sini kita akan mendefinisikan untuk vertikalnya ya, teman-teman. Di sini kita bakal hubungkan nilai vertikal dari getAxis-nya dengan nilai A, kemudian kita hubungkan juga dengan nilai variabelnya. Dan kalau misalkan kita lihat ya, untuk mencapai rigid body 2D kita butuh yang namanya vektor 2D. Di sini kita bakal buat sebuah vektor 2D yang nanti akan meminta nilai X dan Y. Nah, inputannya itu berupa nilai float ya. Di sini kita akan menghubungkan hasil perkalian tadi ke dalam nilai X dan ke dalam nilai Y. Jangan sampai tertukar, untuk yang X itu yang horizontal dan untuk yang vertikal itu yang Y ya, atau yang Y itu yang vertikal. Kemudian baru kita hubungkan ke sini. Oke, kemudian kita bakal coba jalanin langsung. Kita tunggu sebentar. Oke, nah ini. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai dari perkaliannya itu 0 dikali 5, maka hasilnya akan 0. Di sini aku nggak ngeklik apa-apa ya teman-teman. Sementara ketika aku ngeklik tombol kiri dan kanan, nilai dari getAxis-nya itu akan berubah negatif 1 untuk ke kiri dan negatif 1 untuk ke kanan, mendekati 1 untuk ke kanan, sehingga nilainya juga ikut berubah. Negatif 1 sampai 1 dikali dengan 5, maka akan menghasilkan nilai yang nanti akan masuk sebagai posisi dari vektor 2D tadi. Oh ya, untuk supaya kita bisa menjalankan yang vertikal, kita bakal menghilangkan gravitasinya terlebih dahulu ya, untuk sementara, untuk memastikan bahwa si vertikal ini bekerja gitu. Oke, kita bakal coba play lagi. Sebentar, kita tunggu. Dan kalau misalkan kita klik kiri dan kanan, itu bakal ke kiri dan kanan. Kalau misalkan kita klik atas, itu dia bakal ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Aku yakin kalian pasti bakal bosan kalau misalkan aku buat videonya lebih lama sedikit lagi, dan mungkin sebagian dari kalian juga udah ngerasa bosan. Jadi sampai segitu pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dadah.